Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Ramadan, MPM Maka 221004, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Pisman Bedi, Sarjana Komputer, MM, MSI. Saya akan membawakan materi organisasi atau biasa kita kenal dengan berorganisasi, dengan pelajaran pengantar manajemen. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang berorganisasi atau organisasi. Berorganisasi atau organisasi yaitu pengertian organisasinya adalah sekelompok orang yang akan mencapai tujuan bersama kelompok tersebut, di mana kelompok ini memiliki tujuan tertentu untuk dicapai. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Pengertian organisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Setiap organisasi juga tentunya memiliki susunan atau struktur yang dimulai dari jabatan seorang ketua organisasi, kemudian akan diikuti dengan wakil, sekretaris, bendahara, dan berbagai bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Berikut manfaat dari organisasi. Selanjutnya, ada manfaat dari organisasi tersebut. Berikut ini merupakan paparan mengenai manfaat dari organisasi. 1. Meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. 2. Mencapai tujuan. 3. Menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa pemimpin. 4. Mampu memecahkan masalah yang ada. 5. Memperluas wawasan yang dimiliki. 6. Memperluas pergaulan dan mengatur waktu. 7. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. 8. Memiliki mental yang kuat pada saat menghadapi tekanan. Setelah itu, bentuk-bentuk struktur organisasi. Organisasi pada umumnya dari 3 bentuk, yaitu struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional berdasarkan produk atau pasar, dan struktur organisasi matriks. Struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional atau yang disebut functional structure organization merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Struktur organisasi bentuk ini dapat menekan biaya operasional, namun mengalami kesulitan dalam berkomunikasi antar unit kerja. Struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional atau yang pernah disebut divisional structure organization adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kemasan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Berikutnya, struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks atau yang pernah disebut matrix structure organization merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi juga ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang berskala besar atau perusahaan multinasional.
Berikutnya, fungsi yang didapatkan dalam berorganisasi. Fungsi organisasi yang harus diketahui. Fungsi organisasi juga memiliki dampak yang bersifat positif bagi para pelakunya. Berikut ini merupakan paparan mengenai fungsi yang didapatkan dalam berorganisasi. 1. Memberikan arahan. 2. Meningkatkan skill. 3. Mendapatkan pengalaman baru. 4. Mampu artikulasi dan agregasi. 5. Norma dan rekrutmen. Baiklah, itulah beberapa informasi mengenai organisasi yang dimulai dari pengertian manfaat dan juga fungsi yang akan didapatkan. Oleh karena itu, budaya organisasi ini juga memiliki peran penting terutama dalam bisnis, hingga menciptakan atmosfer yang baik dan berdampak pada pengembangan karakter bagi para anggotanya. Baiklah, saya dari MPM AK 221004 atas nama Gali Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.